Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak mampu mengendalikan nafsu, seorang ayah di Batang tega memperkosa anak kandung yang masih di bawah umur. Setelah buron sepekan lebih, pembunuh sopir taksi online di Purbalingga akhirnya ditangkap. Rugikan negara hingga 100 triliun rupiah, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung tindak pengoplos beras premium. Pembunuh sopir taksi online yang jasadnya ditemukan di lokasi penggilingan batu Purbalingga tertangkap. Pelaku ternyata dibunuh oleh seorang residivis yang ingin menguasai mobil korban. Suswanto terpincang-pincang keluar dari mobil. Ia langsung dibawa ke ruang Satreskrim Polres Purbalingga untuk diinterogasi. Suswanto merupakan pelaku pembunuhan dan perampokan sopir taksi online di Purbalingga. Setelah membunuh korban, Suswanto sempat kabur dan berhasil ditangkap di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tersangka membunuh korban dengan cara keji. Saat itu tersangka memesan taksi online untuk mengantarnya ke wisata Guci di Kabupaten Tegal. Setelah sampai di tempat penggilingan batu yang sepi, tersangka memukul kepala korban dengan batu hingga meregang nyawa. Niat tersangka yang ingin membawa kabur mobil korban tidak berjalan mulus karena ia kesulitan menyalakan mesin mobil. Akhirnya tersangka kabur meninggalkan jasad korban dan mobil. Tersangka berdalih membunuh korban karena ingin merampok mobil korban dengan alasan kesulitan ekonomi. Dari awal memang pelaku berniat untuk memiliki mobil yang dimiliki oleh korban dengan cara perbuatan jahat tentunya. Ini motifnya memang berdasarkan pada faktor ekonomi. Pelaku ini berada dalam kondisi yang kesulitan ekonomi dan dia mengambil cara ini sebagai jalan pintas untuk mencari untuk menutupi kebutuhan pribadinya. Perbuatan Suswanto tak bisa dimaafkan. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya pada 11 Juli lalu, warga menemukan jasad Ahmad Maulana, sopir taksi online tewas tergeletak berlumur darah di tempat penggilingan batu. Tak jauh dari jasad korban ditemukan mobil yang diduga milik korban. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Presiden Prabowo Subianto memerintah agar praktik pengoplosan beras ditindak tegas. Ia menyebut tindakan itu telah merugikan negara hingga 100 triliun rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di acara peluncuran 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin kemarin. Presiden menyebut pemerintah menerima laporan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga 100 triliun rupiah per tahun. Beras oplosan itu berupa beras curah yang dibungkus dalam kemasan beras premium dengan harga jual di atas harga eceran tertinggi. Presiden memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas praktik tersebut. Biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah
biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang gitu. Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sritex. Para tersangka langsung menempati rumah tahanan Salemba, Jakarta. Inilah tersangka baru kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Satu persatu tersangka yang meretas petinggi sejumlah bank milik daerah digiring ke mobil tahanan kejaksaan untuk menuju rumah tahanan atau rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. 1 dari 8 tersangka tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatan. 8 orang ditetapkan tersangka setelah penyidik Jampitsus memeriksa sekira 175 saksi serta barang bukti. Mereka diduga bersekongkol dalam memberikan kredit kepada PT Sritex yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari bank. Dan selanjutnya tidak meneliti pemberian kredit PT Sritex sesuai dengan hukum perbankan dan ketentuan bank. Selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit, bertanggung jawab atas keputusan kredit yang diambil terhadap bank. Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara dampak dugaan korupsi pemberian kredit kepada Sritex Group bertambah menjadi 1,08 triliun rupiah. Nilai kerugian itu pun berpeluang bertambah seiring penyidikan yang masih berlangsung. Hingga kini total ada 11 tersangka yang terlibat kasus kredit bank untuk PT Sritex. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan. Tim Liputan melaporkan. Sebagian kebun kopi di Desa Genting Jambu, Kabupaten Semarang memasuki masa panen pada bulan Juli. Namun panen raya itu tidak membuat petani senang karena saat ini harga kopi sedang anjlok. Hasil panen kopi dari kebun rakyat di Desa Genting, Kabupaten Semarang pada tahun ini terbilang banyak. Jika dibandingkan tahun 2024, produktivitas panen tahun ini meningkat hingga 60%. Namun tak disangka banyaknya hasil panen memicu turunnya harga jual kopi di tingkat petani. Harga kopi di tingkat petani hanya Rp11.000 per kilogram. Padahal pada panen tahun lalu harga kopi di tingkat petani mencapai Rp17.000 per kilogram. Penurunan sekitar 30% lebih. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap anjloknya harga kopi yaitu melimpahnya produktivitas kopi di sejumlah negara penghasil kopi terbesar di dunia, seperti Brazil dan Vietnam. Petani kopi di Kabupaten Semarang kecewa. Pupus sudah harapan petani menikmati harga jual kopi yang tinggi saat produktivitasnya meningkat. Produksi terlalu melimpah karena yang dari Indonesia sendiri saat ini produksi juga lebih tinggi dari tahun kemarin. Rata-rata sekitar naik 40-60%. Berapa tuh harganya per kilo saat ini? Kalau saat ini 11.000. Tahun kemarin? Tahun kemarin 17.000. Ada sedikit kekecewaan mungkin. Kan karena harapan petani itu harapannya untuk harga kopi paling tidak stabil di angka 70. Petani kopi harus menerima kenyataan pahit. Selain itu, mereka juga berupaya meningkatkan nilai tambah dengan cara mengolah hasil kopi secara mandiri, agar harga kopi tidak semakin terpuruk. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.